طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة طلاب العلم بمجلس Masjid At-Taubah DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita awali ta'lim kita di kesempatan sore hari ini dengan terus menyempurnakan kalimat pujian kita, pujian yang hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalaupun kita mengenal pujian kepada sesama makhluk, maka yang menjadi sebab makhluk dipuji dengannya itu pun adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tentunya terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai penjagaan, limpahan kebaikan, nikmat dan seluruh karunia yang tiada tara, yang tidak mampu kita seorang pun menghitungnya. Yang semoga dengan taufik dan pertolongan Allah kita senantiasa disempurnakan hidayah dan pertolongannya agar memanfaatkan seluruh nikmat dari Allah tersebut dalam rangka menyempurnakan hakikat tujuan Allah ciptakan kita, bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya, yakni bangsa jin, yakni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai seluruh nikmat tersebut untuk bertambahnya amal kebaikan kita, pemberat timbangan mizanul hasanat kita kelak di yaumil hisab, di yaumil mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua tanpa terkecuali istiqomah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita yang tidaklah Allah membuat statement uswah hasanah pada beliau kecuali pasti semua yang kita butuhkan untuk kebaikan, untuk perbaikan, ya, baik urusan dunia apalagi agama dan akhirat kita, kecuali pasti potret kebaikan itu ada pada beliau, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salawat dan salam tersebut tercurah limpah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh para sahabat seluruhnya radhiyallahu taala anhum ajmain tanpa terkecuali. Taib ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan. Tentunya taklim kita sore hari ini pengganti Yaumul Utlah Ams, ya, hari libur kemarin. Yang namun ternyata kalau anak tidak salah menyimak pemberitaan, ternyata penetapan awal Muharram ada khilaf, ya. Ada perbedaan, ada yang tanggal satunya hari Selasa, ada yang tanggal satunya hari ini, ya. Maka nasihat dari salah seorang asatidah kita, tatkala di bulan Al-Muharram, Syahrullah, bulannya Allah, yang tentunya ini adalah bulan yang agung, bulan yang haram juga, maka tatkala ada anjuran untuk saum di dalamnya, terutama saum Asyura, maka yang paling aman adalah pekan depan kita saumnya minimal 2 hari, yakni Kamis dan Jumat, ya. Kalau yang ikut satu Muharramnya kemarin Selasa, berarti tanggal 10-nya Kamis. Kalau yang ikut satu Muharramnya hari ini, berarti tanggal 10-nya Jumat. Maka kalaupun Kamis Jumat, ya dapat dua-duanya semoga dengan Tasu'a, ya, tanggal 9 Al-Muharram, yang itu merupakan sunnah cita-cita Nabi kalau umur beliau sampai, namun qadarallahu wa masya'a fa'al, Allah sudah wafatkan Nabi kita di tahun 11 Hijriah, ya. Beliau berkata, la in istu qabil, ya, la asumanna, kata Nabi, kalau aku umurku sampai ke tahun depan kita akan puasa tanggal 9-nya, namun beliau meninggal, ya. Maka paling aman pekan depan saumnya hari Kamis dan Jumat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pengingat saja bagi kita, karena kita berharap
dengan saum yang terutama Asyura-nya tanggal 10 Al-Muharramnya, berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita satu tahun yang lalu ya. Taib, maka biidznillah kita tetap menyempurnakan ta'lim kita di Selasa pekan ketiga diganti ke hari Rabu ini. Taib ikhwan, bukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke fasal yang baru dari runutan apa yang menjadi faidah yang sangat berharga dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang jenis-jenis dosa besar yang beliau menelaah dengan ayat-ayat dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka beliau merunut dari dosa-dosa besar tersebut setelah paling tidak dua lah yang utamanya, yakni syirik dengan berbagai bentuknya dan juga membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Maka dosa besar yang berikutnya yang beliau jelaskan adalah tentang zina ya, tentang zina. Maka kata beliau, faslun mafsadatuz zina, fasal tentang betapa buruk, bahaya, jeleknya dari dosa zina ya. Tapi ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pengingat tentang perkara ini penting bagi kita semuanya tanpa ada pengecualian. Bukan dikhususkan bagi sebagian tampilan orang-orang yang mungkin kelihatannya jelas-jelas pelaku maksiat, yang tidak ada batasan syariat antara lawan jenis di antara mereka laki-laki dan perempuan. Namun ternyata realita, fakta, buka mata, buka telinga ini nyata. Ternyata perbuatan yang Allah sebut sebagai perbuatan fahisyah, keji dan kotor, jalan yang paling jelek tersebut ternyata menimpa sebagian dari kalangan yang sudah meniti jalan ilmu syar'i, sudah ngaji. Nggak tahu apakah sudah grade-nya sudah ikhwan kibar atau ikhwan kibar ya. Ikhwan kibar atau ikhwan sombong ya, atau yang masih ikhwan sigor ya. Maka naudzubillah. Kenapa? Nasallallahu salamata wal afiyah. Tentunya perkara ini ketika menimpa sebagian manusia yang tadi sudah ana sebutkan, sudah meniti jalan ilmu, bahkan sudah ngaji, bahkan sudah dianggap usianya sudah cukup relatif tua ya. Bahkan kalau lihat sebab secara logika kayaknya nggak masuk akal gitu, mustahil. Contoh ketika suaminya lebih afwan ya, kalau head to head, apple to apple, misalkan suaminya lebih tampan, lebih ganteng, lebih berkecukupan ya. Namun ternyata bisa tertarik sang istri kepada laki-laki yang mungkin ya tadilah nggak apple to apple ya. Nggak pantas untuk dikomparasikan ya. Kita nggak bilang jelek lah, pas-pasan lah ya, jangan bilang jelek ya. Artinya secara logika sebab-sebab terjerumusnya pada perbuatan keji dan kotor ini seolah-olah mustahil. Tapi apalah yang terjadi, karena memang penjelasan dari para ulama dalam perkara ini adalah sebab jalan yang paling militansi syaitan, iblis dan bala tentaranya luar biasa. Kalau gampangan kata orang Cikarang mah pol-polan ini iblis yang menebar perangkapnya melalui pintu zina ini. Ini yang pertama. Yang kedua, artinya setan terus mengintai dengan beberapa sebab yang mungkin nanti juga Anda sisipkan, yang ketika syariat memberlakukan hal tersebut, maka kalau dilanggar ya sudah, siap-siap pintu ke arah perzinahan sudah terbuka lebar ya. Seperti apa? Seperti ikhtilat, berdua-duaan. Sekarang berdua-duaan bukan secara offline aja, tapi secara online. Hati-hati. Berdua-duaannya bisa offline, bisa online ya. Kemudian juga bersentuhan kulit yang bukan mahram, hati-hati. Iya. Kemudian juga termasuk dalam syariat kenapa wanita terlarang safar tanpa mahram. Secara hukum asalnya terlarang. Meskipun ada sebagian yang berpendapat kalau untuk ibadah umroh dan haji yang pertama yang wajib,
Kalau tidak ada mahram tetap berangkat karena ini kewajiban. Allah alam. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Iya. Kemudian juga sampai wanita tidak boleh memakai parfum keluar rumah, tidak boleh bersolek di luar rumah. Tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, ya. Dan hal-hal tersebut, karena itu kalau dilanggar ya sudah, itu sudah pembuka yang ketika Nabi mengingatkan kepada kita tentang jalan-jalan keburukan jangan sampai dibuka, maka kalau dibuka taliju, kata Nabi, ya Abdullah la taftahu, wahai hamba Allah jangan kau buka sebab-sebab keburukan itu. Apa kata beliau? In kana taftahu talijhu, kalau engkau buka tirai itu engkau akan ditarik masuk ke dalamnya. Taib ya. Maka setan selalu mengintai. Yang kedua, sering dikalimatkan oleh ikhwan kibar sekarang apa katanya? Syahwat menyambar-nyambar, akhwat melambai-lambai, gitu ya. Hati-hati. Karena sekarang asbab tataharrakus syahwat katsirah. Sebab-sebab yang bisa membuat syahwat para lelaki bergejolak banyak atau berlimpah? Dua-duanya, bukan sedikit, ya. Wasail, sarana-sarana, adawat, alat-alat media, internet, tontonan. Yang penting ada kuota, ada pulsa, ada sinyal, jadi ya. Hati-hati. Maka perkara ini subhanallah ya. Anda dengar kisah dari Ustadzuna Al-Fadhil Dr. Firada Adirja, subhanallah tadilah. Kayaknya mustahil gitu. Sampai ketika perjalanan safar ibadah haji, ada yang melakukan zina. Ada dua orang kawan, yang satu safar hajinya sama istrinya, yang satu tidak, karena mungkin ongkosnya buat dia aja. Karena sudah saking dekatnya, kadang di selain manasik-manasik masyair intinya bareng makan ngobrol, tiba-tiba tertembakkan arah pandangan dari laki-laki yang tidak bawa istri ini kepada istri temannya. Istrinya juga ternyata sesuatu bertemu pandang, udah. Dan itu tidak langsung dibentengi. Nadrah al-haram sahmun min sihami iblis, pandangan yang haram adalah anak panah beracunnya iblis. Tidak langsung istighfar. Dilanjutkan dengan pandangan berikutnya. Kalau kata beliau, jadi alhamdulillah. Pandangan ketiga, wa syukrulillah, naudzubillah. Jadi aja, naudzubillah ya. Yang harusnya safar untuk meraih ampunan dari Allah, ternyata menjadi praktikan dosa yang sangat keji dan kotor. Cinta lokasinya di tanah haram, dibawa cinta lokal tanah haramnya ke tanah air, berlanjut, subhanallah ya. Jadi menurut logika kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya disitulah setan bermain. Nggak mungkin lah setan ketika sudah terbuka pintu-pintu untuk ke arah zina ini terbuka, kemudian setan biarkan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pasti dia akan menghadirkan gambaran-gambaran indah, rasa-rasa nyaman ya, entah pertemuan fisik ataupun online, mengalirlah cinta dari jemari-jemari chatnya gitu kan ya. Naudzubillah. Tapi maka ini perkara yang penting untuk perhatian kita semua, termasuk wanti-wanti juga bagi terkhusus ya, penjagaan kita terhadap generasi keturunan kita, terutama putri-putri ya, karena anak sendiri putri semuanya. Iya. Di antaranya kemarin ada video baru dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Ini apa? Periksa secara berkala tentang handphone putri-putri Anda gitu ya. Periksa secara berkala. Hak kita, hak sekaligus orang tua, kewajiban. Kalau mereka nggak mau, kita boleh ambil handphone yang semoga bermanfaat dan maslahat. Jangan sampai mencelakakan urusan akhirat anak-anak kita. Periksa secara berkala. Mereka mau punya PIN, password, itu urusan kedua. Yang penting ketika dicek oleh kita, mereka bersedia. Ini, cek silakan. Iya. Tapi makanya termasuk juga apa namanya, wiqayah ya, preventif. Al wiqayah tuh khairun minal ilaj. Preventif lebih
baik daripada apa? Kuratif ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Naudzubillah. Semoga Allah jaga ya seluruh anak-anak kita dari perbuatan yang sangat keji, buruk, kotor dan jalan yang buruk ini. Baik, kita bacakan. Mafsadatuz zina, buruknya zina. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lamma kanat mafsadatuz zina min a'dhamil mafasid. Maka tatkala jelaslah tentang buruknya, bahayanya, kejelekan dari zina ini termasuk dari keburukan yang sangat besar, kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Kata beliau diantaranya wahia munafiyatun limaslahati nidhabil alam, karena perbuatan zina ini kontradiksi, bertabrakan, berlawanan dengan sebab-sebab untuk menjaga kemaslahatan aturan alam. Maksud beliau adalah ketika diantaranya kemaslahatan kehidupan alam terbimbing dengan wahyu, maka kita mengingat kembali tentang perkara yang dijaga oleh syariat Islam ketika hadir, diantaranya penjagaan agama, penjagaan harta, penjagaan darah, penjagaan akal, penjagaan keturunan ataupun kehormatan. Maka hal-hal yang sifatnya dosa, kontradiksi, bertabrakan dengan syariat bertujuan menjaga hal-hal tadi, maka cenderung pasti dosa besar. Penjagaan agama syirik, dosa besar. Penjagaan akal minum khamar, dosa besar. Penjagaan harta mencuri, merampok, dosa besar. Kemudian penjagaan nyawa membunuh sudah kita bahas, dosa besar. Penjagaan keturunan zina, kalau dilanggar ya sudah ya. Maka dia kontradiksi dengan apa yang menjadi sebab untuk menjaga kemaslahatan aturan alam. Dalam perkara apa? Fi hifdil ansab, dalam penjagaan nasab keturunan. Antum yang sudah belajar fikih tentang hal ini tentunya paham lah. Kalau hadirnya anak melalui apa? Kata anak Gen Z, MBA ya, married by accident ya. Coba penjagaan nasabnya gimana? Kembali ke siapa? Bapak biologis atau ke ibu? Kan repot. Terlepas kita tidak membicarakan masalah fikih, bolehnya tidak menikah dengan bapak biologis dalam keadaan hamil, itu fikih berbicara. Tapi subhanallah, hukum asal anak nasab ke siapa? Ke bapak lah. Ibn. Iya. Ibn. Makanya meskipun ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan berbakti kepada ibu disebut ummuka, 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 kata Imam Malik tetap sederajat. Bukan berarti kalau ngasih ke ibu 300.000, ke bapak cuma 100.000. Bukan berarti ketika Nabi menjawab siapakah yang paling berhak mendapatkan pergaulanku dengan baik, interaksiku, kata Nabi jawab ibu 3 kali. Bukan juga maksudnya ibunya ada 3, bukan ya. Tapi dari sisi ada 3 hal yang ibu kita alami yang bapak tidak mengalami: mengandung, melahirkan, menyusui ya. Tapi ketika berbicara tentang nasab tetap ke bapak, tetap ke bapak. Maka kalau dilanggar melalui sebab dosa yang sangat jelek ini untuk menghadirkan keturunan, rusak penjagaan nasab. Makanya diakui oleh dunia tetap penjagaan nasab yang terbaik kaum muslimin ya, kaum muslimin ya. Kemudian juga diantaranya adalah wahimayati al-furuj, maka dia kontradiksi, berlawanan dengan tujuan penjagaan kemaluan, pemeliharaan kemaluan ya. Kemudian juga wasinayati al-hurumat, penjagaan kehormatan. Sudah, kalau dilanggar melalui sebab dosa zina ini, penjagaan nasab tercoreng, pemeliharaan kemaluan, kehormatan pun jatuh, kehormatan pun hilang ya. Yang tetap terjaga fitrahnya, tidak terbawa dengan apa namanya? Lifestyle ya, westernisasi, kemajuan modern. Maka kalau ada yang
melakukan zina ini di salah satu anggota keluarganya, maka secara tabiat yang terjaga dengan syariat, maka malu. Iya. Hilang kehormatannya. Tapi maka dia kontradiksi dengan beberapa perkara tadi. Kemudian juga kata beliau, wa tawaqqi fima yuqa'u a'dama al-adawati wal baghdha bainan nas, dan dia juga kontradiksi dengan sebab-sebab penjagaan agar tidak terjadinya permusuhan dan kebencian. Ana nggak paham kalau ada dua keluarga yang putra-putrinya saling mencintai, belum diikat dengan pernikahan, kemudian jatuh pada perbuatan zina, kemudian bahagia. Di mana akal mereka? Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, malah semakin merekatkan. Subhanallah, gimana? Rusak itu, rusak. Kalau yang terjaga dengan syariat, bila perlu as-sarimul maslul, bila perlu samurai terhunus. Kalau ada yang merusak kehormatan, entah naudzubillah, jangan sampai ya, bagian dari anggota perempuan keluarga kita, naudzubillah, bila perlu sudah pedang terhunus, maka bisa terjadi pertumpahan darah. Ya demikian, karena kebencian, ya fitrah berbicara, ya akhirnya membenci, permusuhan. Tapi untuk sebagian orang, ya udah damai, nikahin. Ini juga termasuk perkara yang naudzubillah jangan sampai menjadi sebab akhirnya perbuatan zina semakin semarak ya. Makanya antum mungkin pernah mendengar perkataan kotor, bukan penceramah dia, bukan, di panggungnya ya, yang bersenandung naudzubillah hadahullah, semoga Allah berikan hidayah ya. Katanya kalau tidak ada restu dari orang tua, anak jadi solusi. Subhanallah, gimana itu? Gimana? Bukan lagi kalau cinta ditolak dukun bertindak, bukan ya. Tapi kalau tidak dapat restu dari bapak, anak jadi solusi. Maksudnya kalau nggak dari orang tua, udah zina. Anak perempuannya ada isi perutnya, mau nggak mau akhirnya dinikahkan. Subhanallah. Perkataan kotor ya, naudzubillah ya. Kan antum tahu lah. Tapi maka dia pun menjadi sebab yang harusnya terhindarkan, sebab-sebab untuk permusuhan dan kebencian bisa timbul karena dengan sebab efek buruk dari perzinahan ini. Bainan nas, di antara manusia. Min ifsadi kullu minhum, yang itu disebabkan karena ada kerusakan yang ditimbulkan terhadap siapa? Imra'ata akhi, kepada istri saudaranya, zina dengan istri temannya. Kemudian juga dengan siapa? Dengan ibnatah, dengan anak perempuan temannya. Wa ukhtah, dengan saudari perempuan temannya. Bahkan wa ummah, dengan ibunya ya. Perempuan kan tidak jauh dari itu. Anak perempuan, saudari perempuan, istri dan ibu. Subhanallah. Dan kalau mencermati pemberitaan dalam perbuatan zina ini, semua personil perempuan tadi sudah ada ceritanya atau tidak? Ada lah, ya, ada. Taib ya, subhanallah ya. Oleh karenanya ketika kerusakan ini sudah sangat nampak jelasnya, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, walidzalika tali ba'dal qatli fil kibar, maka beliau memastikan demikianlah dosa besar karena keburukannya sangat besar setelah membunuh jiwa tanpa alasan hak, ya zina ini, pakai zai ya, bukan jim, zina ini ya. Maka beliau memperkuat dengan apa yang menjadi dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut, sampai kata beliau berkata, walihadza qaranahallahu biha subhanah fi kitabih. Ini korona itu bahasa Arab ya. Walihadza qaranahallah, oleh sebab itu Allah menyandingkan
Korona itu bersandingan, berdampingan. Makanya setiap kita diciptakan ada pendamping, namanya jin apa? Korin gitu. Korin ya. Corona ya. Maka Allah menyandingkan perkara tersebut di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam mendampingkan, menyandingkan tentang 3 perbuatan dosa besar. Yang duanya yang sudah kita bahas, syirik dengan berbagai modelnya. Kemudian membunuh, qatlun nafsi bi ghairil haq, membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Nanti ada paragraf yang menyebutkan, kalau saya paragraf berikutnya. Tapi Anda dahulukan di antara dalil yang menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, kembali kepada surat Al-Furqan, yang Allah menyandingkan urutan dosa besar setelah pembunuhan adalah zina. Tentunya sebelum pembunuhan dan zina adalah syirik, dalam surah Al-Furqan ayat 68. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman, dimulai dari beberapa ayat sebelumnya, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Maka bertemu di ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan sifat karakteristik mulia ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang Allah muliakan, adalah mereka tidak berbuat kesyirikan. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menghadirkan tandingan bagi Allah dalam peribadahan. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan ibadur rahman juga yang tidak membunuh, menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak. Karena ada alasan yang hak, tapi bukan waktunya kita membahas hal tersebut. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan tidak juga melakukan zina. Ini dalil utama Al-Allamah Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah merunut tentang dosa besar ini, syirik, membunuh jiwa tanpa hak, dan juga berzina, sesuai dengan redaksi ayat ini. Demikian juga dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzanbin a'dham, dosa apa yang paling besar? Nabi bersabda, antaj'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Tadi kan Ibnu Qayyim menyebutkan, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa besar ini dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam sabdanya. Allah dalam surat apa tadi? Al-Furqan 68. Adapun di sunnah Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang yang bertanya, kalau tidak salah periwayatnya Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka ketika bertanya tentang dosa yang paling besar, Nabi menjawab, engkau mengangkat tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Makanya kata ulama sekarang, kalau ada yang punya saham dalam penciptaan kita, maka dia pun berhak disembah. Tapi sayang, nggak ada yang punya saham. Lah, emak bapak kita bukan saham awal penciptaan, itu sarana dari Allah. Makanya bakti kepada keduanya besar, karena sebab zahir mereka ada, kita menjadi ada ya. Tapi dalam awal penciptaan nggak ada saham mereka, nggak ada. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab apa? Taqtulunal aulad alladzina yat'imuna ayakuluna ma'ak au kama qal. Engkau membunuh anak-anak kalian yang ikut serta makan dari harta kalian. Dalam surat Al-Isra sebelum zina ada wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut fakir. Di antara penafsirannya adalah mereka ikut makan dengan kalian, mereka menghabiskan harta kalian, kemudian kalian bunuh, nggak boleh. Mereka sudah membawa rizkinya. Allahu yarzuquhu wa iyyakum, dia Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Iya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah dosa besar yang paling besar tersebut? Kata Nabi, yakni antazniya rajul khalilata jarihi, yakni seseorang menzinahi istri tetangganya. Maksudnya dari hadis ini nanti ada penjelasan bahwasanya az-zina maratib, zina bertingkat-tingkat. Maka di antara zina yang paling jelek adalah menzinahi istri tetangga. Makanya ada hadis yang menyebutkan menzinahi istri tetangga sama dengan sekian menzinahi wanita.
Iya. Karena di antara yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita di luar tembok-tembok rumah kita adalah pintu-pintu terdekat, ya, tetangga kita, mereka yang harusnya dapat berbuat perbuatan baik dari kita, ternyata malah diperlakukan demikian, maka dosanya lebih tinggi, tingkatan zinanya lebih tinggi. Iya. Sama seperti naudzubillah, ya, seperti tingkatan riba juga bertingkat-tingkat. Yang paling ringan apa kata Nabi? Engkau menzinahi siapa? Makmu, ya. Tapi maka naudzubillah. Tapi maka inilah dalil yang menjadi hujjah al-musannif rahimahullah ketika menyebutkan Allah menyandingkan dalam kitabnya tentang 3 runutan dosa besar tersebut, atau khususnya setelah membunuh jiwa adalah zina, dan juga sunnah Nabi dalam sabdanya, maka tadi yang ana sampaikan. Taib ikhwan bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang meragukan tentang keilmuan Imam Ahmad, keistiqomahan ketika harus bertemu dengan ujian khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk, disiksa dengan 3 penguasa, 3 pergantian penguasa, ya. Siapa saja? Mu'tasim, ya, Wasik al-Ma'mun, Mu'tasim, kemudian Wasik, baru kemudian dibebaskan oleh Al-Mutawakkil, karena Al-Mutawakkil dekat dengan sunnah. Sampai ketika dicambuk kulitnya dagingnya ada yang harus terkelupas. Ketika ditawarkan oleh pengikutnya, kita demo aja penguasa, enggak boleh mendemo penguasa. Lagi rame demo sekarang, jangan ikut-ikutan melalui fisik ataupun kata-kata, jangan. Karena enggak mungkin ada aksi fisik kecuali diawali dengan aksi kata-kata, awas, jangan, ya. Tapi maka Imam Ahmad berkata, kata beliau, la a'lamu ba'dal qatli syai'an a'dhamu minaz zina. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mengetahui satu perkara yang jelek, yang buruk, yang dosanya paling besar setelah membunuh jiwa tanpa hak, melainkan zina. Berarti Imam Ahmad rahimahullah, Imam Al-Qayyim selaras ketika merunut dosa besar syirik, bunuh jiwa tanpa hak, kemudian berzina. Kemudian kata beliau, waqad akkada Allah, dan Allah telah mentakkid, menguatkan tentang perkara tersebut, runutan dari dosa-dosa besar tersebut. Kembali tadi yang sudah Anda dahulukan, dalilnya surat Al-Furqan ayat 68. Namun penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah sekaligus dengan konsekuensi hukumannya. Karena yang pasti semua sepakat yang sudah kita bahas terusus dalam Adda atau Mukhtasar Adda wa Dawa ini, kita sepakat dosa besar yang kita bahas adalah syirik, membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, dan juga berzina. Maka ingin menegaskan tentang hukumannya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman tadi ayat 68-nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ini awas, kata Allah, dan barang siapa yang terjerumus jatuh pada perbuatan dosa-dosa tersebut, syirik, membunuh, zina, yalqa athama, maka dia pasti akan mendapati efek dari dosa tersebut. Maka hukumannya diantara yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, maka azabnya di hari kiamat nanti akan dilipatkan berlipat-lipat. Wa yakhlud fihi muhana, dan di dalam azab neraka tersebut mereka kekal. Jadi ada yang kita perlu penafsiran yang komprehensif ketika kalau ada perkataan khalidan, ya, wa yakhlud, maka ada yang dimaknai kekal selama-lamanya, ada yang dimaknai diazab dalam waktu yang panjang. Contoh, kalau dibawa ke makna diazab dengan waktu yang sangat lama tapi nanti dikeluarkan, itu berarti para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang
beriman. Karena orang beriman kekal tidak di neraka. Enggak, ini akidah kita. Bukan bermaksud untuk meremehkan dan bergampang-gampang bermudah-mudahan melakukan maksiat. Tenanglah, kita mah nggak akan kekal. Emang sehari juga sanggup gitu? Orang Yahudi yang cuma omdo aja, omong doang, kita tidak akan diadab di neraka kecuali hanya sehari. Kenapa nggak minta mati sekarang aja? Kalau sanggup diadab meskipun hanya sehari, ya nggak ada yang sanggup. Tapi akidah ahlus sunnah, ajma'a ahlul ilmi min ahli sunnah, sepakat kalangan ahlul ilmi dari ahlus sunnah, usatul mu'min, kalau ada mukmin pelaku dosa tapi selama masih beriman, kalaupun Allah berkehendak untuk mengazab dulu di neraka, kekal selamanya atau tidak? Tidak, nanti dikeluarkan karena ada syafaat, karena ada hadis tentang alumni jahannamiyun. Maka dia akan dimasukkan ke nahrul hayah, tumbuh seperti tunas lagi. Cuma ada stempel di jidatnya jahannamiyun. Mampir dulu jahannam, ya. Baik, naudzubillah. Adapun kalau dibawa makna kekal diadab di neraka untuk orang kafir, maka sering ditambahkan dengan khalidina fiha abada. Nah, itu baru orang kafir itu. Kalau ada abada. Kalau dalam ayat ini Allah menyebutkan wa yakhlud fihi muhana, maka adab di nerakanya kekal dalam makna waktu yang sangat lama, dalam keadaan terhina. Kenapa? Karena kalau pelakunya orang beriman tidak akan kekal. Sesuai dengan masyiah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, diadabnya dengan seberapa banyak dosa besarnya, karena tetap masih ada nanti amal kebaikannya. Kemudian dalam ayat tersebut sampai ayat berikutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih. Ya. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah gerobah, Allah ganti segala bentuk keburukan-keburukan dosa besarnya menjadi kebaikan. Maka sisi pendalilan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkara ini adalah grade berzina sebagai dosa besar di bawah membunuh jiwa tanpa hak dan juga di bawah kesyirikan, maka semua tiga dosa ini terancam dengan hukuman yang sama. Apa itu? Diadab, dibawa ke makna dalam waktu yang lama, ya. Kemudian azabnya berlipat-lipat, sampai kata beliau, idza lam yarfa mujibu dzalik, ketika tidak ada sebab-sebab yang bisa mengangkat konsekuensi dari dosa, hukuman dosa tersebut, maka mereka dihukum lama. Karena ada sebab pengangkat. Apa sebab pengangkatnya? Illa man taba, kecuali bertaubat. Pelaku syirik sebelum datang kematiannya bertaubat, diampuni atau tidak? Diampuni. Maka dosa-dosa besar yang di bawah dosa besar paling besar, semuanya kalau bertaubat diampuni atau tidak? Diampuni. Di antara faidah mempelajari sirah nabawiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat adalah yang paling praktisi seluruh dosa-dosa besar. Mereka yang paling paham tentang kesyirikan, dosa-dosa yang lainnya. Kemudian dapat sinar hidayah melalui guru terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun adalah praktisi Islam terbaik. Maka terkumpul dua-duanya. Mereka paling mengenal, bahkan di antara mereka praktisi kesyirikan, praktisi dosa besar yang lain. Kemudian dapat hidayah, mereka yang langsung terbimbing dengan wahyu, bukan hanya oleh Rasulullah, mereka terbimbing oleh Allah langsung. Maka mereka menjadi manusia terbaik. Mereka tadinya juga pelaku maksiat rata-rata, ya. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Tadinya pengen bunuh Nabi, pemimpin perang Uhud dari karangan musyrikin, tapi menjadi pembela Islam, Saifullah, pedangnya Allah. Tadinya kafir, ya. Abu Sufyan, siapa yang tidak mengenal Abu Sufyan? Pengganti Abu Jahal ketika tewas di perang Badar. Maka berikutnya perang-perang pimpinannya siapa?
Abu Sufyan pengganti Abu Jahal, tapi masuk Islam. Ya. Tapi maka kecuali yang bertaubat dan menyempurnakan keimanannya dan juga recovery beramal salih, maka kalau ini dilakukan maka menjadi pengangkat kelaziman wajibnya, harusnya dia dapat hukuman yang subhanallah. Sebentar sekali, padahal tadinya mau 2 pasal ya. Tapi intinya tetap Allah Azza wa Jalla At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, menerima taubat, menerima permohonan ampunan dari hamba-hambanya yang sampai pun tergelincir pada dosa-dosa besar ya. Ini benar sudah masuk maghrib ini. Ya Allah, adzan dulu deh. Paragraf terakhir tentang sebab pintu pertama yang dibuka untuk menjadi eksekusi zina kita baca setelah adzan maghrib ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi saya sudah masuk ya. Adzan dulu silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit kalimat inti dari paragraf yang akan menghubungkan dengan fasal berikutnya tentang arba'atu abwabil ma'asi ya. 4 pintu maksiat zina ini, 4 pintu gerbang masuk langkah-langkah kepada eksekusi zina. Tapi kata beliau, walama kana mabda'u dzalika min kibalil basar. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang harus kita waspadai ternyata awal mula pangkal yang menjadi terjadinya perzinahan ini adalah dari pandangan yang diumbar, pandangan yang tidak dijaga ya, pandangan yang tidak dijaga. Oleh karenanya kata Imam Qayyim rahimahullah, ja'alal amru bi ghiddiha muqaddaman min hifdil faraj. Oleh karenanya syariat menjadikan perintah untuk menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Karena awal mulanya dari mana? Pandangan nih, mata ini. Iya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentunya dalam surah An-Nur yang terkenal ayat ke-30 dan 31, yang diperintahkan menundukkan pandangan siapa? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ayat 30-nya laki-laki. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafadu furujahum. Katakan kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka kata Imam Qayyim apa? Perkara syariat menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan. Ini ayatnya. Allah sebutkan apa? Kullil mu'minin yaghuddu absarahum. Pandangan dulu ditundukkan. Baru wayafadu furujahum. Dzalika azka, demikian itu lebih menjaga kesucian kalian. Wallahu ya'lamu bima tasna'u, dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat, termasuk pandangan yang khianat, pura-pura nundukin tapi lirik sedikit. Nah, itu Allah tahu itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Maha tahu dengan pandangan mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada. Untuk perempuannya sama, wa kullil mu'minati ayyaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna. Demikian juga sama kepada wanita. Wanita juga tundukkan pandangan. Sekarang senang nonton Korea, opa-opa yang dianggap cakep-cakep, lihat antum kayak pisang goreng gosong. Dicabut. Kepada yang halal tidak ada kenikmatan karena sudah dipenuhi pelupuk matanya dengan yang haram. Sama perempuan juga. Artinya dua ayat ini menunjukkan menundukkan pandangan, inilah pangkal mulanya. Ya. Maka kata beliau, demikianlah kasus-kasus yang terjadi mabda'uha minal basar, minan nazar. Peristiwa kasus-kasus terjadi dalam perzinahan ini pangkal mulanya adalah dari pandangan. Sebagaimana mu'dhamun nar, api yang besar berawal dari percikan-percikan yang kecil. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan yang nanti akan dijelaskan di pasal berikutnya, 4 gerbang pintu maksiat zina karena dari pandangan ini. Minal apa? Minan nadarat, dari pandangan lahadat. Kalau bahasa begitu, lahadat itu sesaat.
melihat sekejap saja, sesaat tapi tidak istighfar, kemudian hasil pandangannya terekam, kemudian jadi apa? Khatirat, lintasan-lintasan pikiran. Terus dibayang-bayangin, khayalinya bermain, fantasinya bermain. Ya. Maka kemudian jadi apa? Khutuwat, langkah-langkah. Karena sudah menjadi azam yang kuat. Ya. Melihat hal yang dianggap indah oleh dirinya padahal istrinya lebih cantik, baru kemudian khotiat, baru kemudian eksekusi. Inilah. Maka yang akan dibahas nanti bahasa beliau lahadhat, pandangan mata yang sesaat, yang beracun tadi. Kemudian khatarat, lintasan-lintasan. Kemudian walafadhat, ungkapan-ungkapan, chatting-chatting, status-status, rayuan-rayuan. Kemudian apa? Khutuwat, langkah-langkah. Kalau tidak ada yang menghalangi fase-fase pintu ini, maka jadi khotiah, perbuatan dosanya tereksekusi. Oleh karena sebagai penutup ingat ayat tentang larangan berzina, lafadznya bagaimana ikhwan? Surat Al-Isra ayat 32 gimana? Wala taqrabu az-zina, wala taqrabu zina. Allah tidak menyebutkan wala taznu. Allah tidak berfirman jangan kalian berzina, tapi Allah berfirman jangan kalian mendekati sebab-sebab zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila, karena zina ini adalah perbuatan keji dan kotor dari berbagai tinjauan manapun, dari fitrah, dari adat setempat, apalagi dari syariat, kotor dan jalan yang jelek. Maka tadi Anda sebutkan semua untuk membuka sebab-sebab mendekati zina ditutup. Jangan berdua-duaan, jangan berkholwat offline dan online, jangan chatting-chattingan, jangan mengumbar pandangan, jangan bersentuhan kulit yang bukan mahram, jangan safar tanpa mahram, ya. Dan lebih banyak lagi untuk perempuan juga tadi ya, jangan pakai parfum keluar rumah karena dinilai sebagai pezina. Maksudnya sebab-sebab. Tapi untuk langkah-langkah pintu masuknya zina secara rinci akan dibahas per pasal oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam pasal-pasal berikutnya. Kiranya demikian kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini, menyempurnakan satu pasal tentang dosa besar setelah syirik dan membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, yakni berzina. Semoga Allah menjaga diri kita dan keturunan kita terutama ya. Kita sering doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita titipkan ya, untuk dilindungi dari apa? Keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan kemaluan dan keburukan mani. Artinya jangan sampai jatuh pada perbuatan zina ya. Nasallahu salamat wal afiyah. Afwan, tidak ada soal jawab untuk kajian kita sore hari ini. Kita cukupkan demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.